Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita main games dan mendengarkan firman, kita mau yel-yel dulu nih. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. So much.
Desember ini kita merayakan Natal. Ya, Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah Tuhan Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu ada dekat dengan kita. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Sama-sama angkat tangan, katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Ya Tuhan, thank you Jesus buat kedatangan-Mu bagi kami semua di dunia ini Tuhan. Haleluya, Kau adalah penyelamat kami, yes Jesus. Sama-sama katakan, Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milik. Semuanya katakan sama-sama, katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidup. Katakan Immanuel, yes, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Kita mau katakan sama-sama, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan, terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja damai Tuhan, Raja damai, bersamamu kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Wuhuu. Oke, sekarang kita mau main games dulu nih. Games kita hari ini adalah memory game. Peraturannya adalah Baby Jesus maju, King Herod mundur, The Magi kiri, dan The Angels kanan. Siap? Siap. Oke. Baby Jesus, The Angels, The Magi, King Herod. Baby Jesus, King Herod, The Angels. The Magi, The Angels, King Herod. Jadi pemenangnya adalah L.
Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Senang banget kita bisa ketemu bareng-bareng lagi. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah tuning in di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, di kota-kota yang lain, bahkan mungkin di luar Indonesia sekalipun. Sepanjang tahun ini kita udah dalam berbagai macam rangkaian seri, kita udah journeying bersama-sama di sepanjang 2024, and thank you so much untuk partisipasi teman-teman. Dan tentunya kita berharap kita bisa staying tune kayak gini terus, bareng-bareng terus dan growing terus in Jesus di tahun 2025 dan juga tahun-tahun berikutnya. Nah teman-teman, suatu hari ada seorang anak namanya adalah Billy. Billy ini dia terkenal adalah seorang anak yang pintar secara akademis di sekolahnya. Dia selalu juara 1, he's always the number one position academically. Dia juga orang yang cukup ulet, dia juga adalah orang yang rajin dan dia selalu itu tadi always first position every year di sekolahnya. Nah, suatu ketika ada seorang murid baru pindahan dari luar kota masuk ke sekolahnya Billy. Nah, tidak disangka-sangka ternyata teman yang baru ini juga also very smart, very hardworking, diligent, rajin banget. Dan di tahun ajaran yang itu dia menggeser posisi Billy yang tadinya juara 1 sekarang jadi ganti anak baru ini yang juara 1. Kira-kira kalau menurut teman-teman rasanya kayak gimana ya? How would Billy feel? Mungkin kecewa ya, jengkel kayaknya ya. I would imagine so. Mungkin kalau aku yang jadi itu aku juga bisa kayak gregetan gitu ya kan. Nah sehingga hal yang sama. Tapi yang amazing teman-teman adalah ternyata Billy bukan hanya sekedar merasa tersaingi atau marah atau even insecure and all that. Tapi ternyata Billy malah dia itu memacu dia untuk dia jadi belajar lebih rajin, untuk dia pay more attention. Dan bukan hanya itu, tapi dia bisa berteman dengan kawan baru ini dan mereka bisa ternyata helping each other. Dan bukan hanya itu, ternyata karena mereka doing so well helping each other, they can also help other friends. Nah sehingga itu adalah respon yang baik dan asik banget. Nah hal yang seperti ini teman-teman, ternyata juga udah pernah terjadi kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Pada masa itu ada seorang raja yang dia itu sangat berkuasa. Dan dia kemudian mendengar katanya ada bayi raja lain yang lahir di daerah kekuasaannya dia. Gitu. Nah ini membuat dia kemudian merasa terjepit, dia merasa insecure kayak yang tadi ya sempat kita bahas. Tapi dia kemudian marah, he was furious dan wah gila pokoknya apa yang dia lakukan. Kita lihat dan kenalan dia sama raja yang jahat ini. Gak tahu ya mau kenalan atau enggak, tapi yaudahlah kita lihat sama-sama. Namanya teman-teman adalah Raja Herodes. Kita ucapkan dulu sama-sama Herodes, 1, 2, 3, Raja Herodes. Nah Raja Herodes ini dia waktu itu memerintah di daerah Israel situ. Dan waktu itu bayi Yesus baru aja dilahirkan di Bethlehem. Nah setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, waktu itu ada sekelompok orang namanya adalah orang Majus yang mereka itu ngelihat bintang dan mereka merasa mereka harus menyembah bayi raja yang baru lahir ini. Gitu. Jadi mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh katanya dari timur tempat tinggal mereka. Perjalanannya jauh banget sampai mereka itu mau datang ke tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Nah karena waktu itu mereka mikirnya kan bayi raja. Jadi datanglah mereka kemana lagi? Ke istana dong, ya kan? Ketemu sama raja itu dan ketemu dengan Raja Herodes. Bilanglah mereka, kita ini orang-orang Majus dari timur, dengar katanya ada bayi raja yang baru dilahirkan ya. Dia ada di mana? Karena kami datang kemari untuk menyembah dia. Wih, Raja Herodes kaget teman-teman. Siapa ini yang mau menyaingi aku? Dan ternyata kalau kita pelajarin di sejarah, Raja Herodes ini begitu bengis. Dia itu jahat banget dan saking jahatnya dia itu sampai membunuh saudaranya sendiri, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, membunuh semua orang karena dia merasa threatened. Dia merasa terancam dengan keberadaan orang lain, nanti orang lain yang jadi raja bukan dia lagi. Wow, kayak he was so bad, very insecure, pokoknya kayak karakternya is really bad. Jadi
di momen itu waktu orang Majus ini datang bilang katanya ada bayi raja baru lahir. Dia langsung merasa kayak posisinya sangat-sangat terancam. Jadi dia jengkel. Terus kemudian dia nanya ke penasehat-penasehatnya gitu. Ini apa-apaan? Kok bisa-bisa katanya ada bayi raja baru lahir? Nah, penasehat-penasehat itu kemudian buka-buka kitab-kitab kan dari zaman dulu. Terus mereka lihat-lihat, mereka baca, iya nih ada catatannya tentang Bethlehem. Coba kita lihat dulu. Katanya gini, di Bethlehem tanah Yudea, demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wow. Di momen itu mereka pada bingung dan Raja Herodes semakin bingung, makin insecure. Akhirnya dia diam-diam manggil orang Majus itu. Terus tahu teman-teman, he got tricky. Dia bilang sama orang Majus itu gini, kamu pergi aja ke sana. Terus nanti setelah kamu selesai dari mereka, nanti kamu kembali lagi ke sini ya. Kamu kasih tahu aku dia ada di mana supaya aku juga bisa datang untuk menyembah dia. Tapi teman-teman, sebenarnya it was all his trick. Karena dia insecure, dia merasa terancam dan dia sebenarnya hanya kepengen tahu gitu. Jadi dia bilang, cobalah kamu lihat ya, nanti kalau sudah selesai kamu kembali lagi gitu. Nah kemudian berjalanlah orang-orang Majus ini, mereka pergi ke tempat di mana Yesus ada dan mereka mengikuti bintang itu dan seterusnya. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus, membawa persembahan-persembahan mereka dan semuanya sudah dilakukan. Tiba-tiba dalam mimpi malaikat Tuhan kasih tahu mereka, kamu jangan lagi kembali ke istana, jangan kembali ke Herodes lagi, kamu pulang lewat jalan yang lain. Dan itulah yang mereka pilih. Nah kemudian Raja Herodes ingat kan, ini orang-orang sudah berminggu-minggu kok nggak balik-balik ya, kok nggak pada kesini lagi gitu, ini kemana nih orang-orangnya. Terus dia sadar bahwa dia sudah diperdaya katanya oleh orang-orang Majus ini. Wah teman-teman, Raja Herodes yang marah besar dan udah gitu dia semakin merasa terancam, apalagi oleh bayi raja yang dia juga nggak pernah ketemu dan dia juga tidak bisa mengakses. Jadi waktu itu saking marahnya dia, akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh semua anak usia 2 tahun ke bawah, semuanya disuruh membunuh. Tapi di momen itu oleh karena perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan memberitahu Yusuf dan Maria dalam mimpi, kasih tahu kalian pergi aja ke Mesir supaya kalian ngungsi bawa bayi Yesus ya kan, supaya dia tidak terbunuh dan supaya kalian aman dulu di sana sampai nanti jangka waktu yang akan kuberitahukan kepadamu, katanya gitu. Nah, sehingga teman-teman dari cerita yang barusan kita dengar, ya kan, kita dengar juga sebuah figur orang yang dia punya kuasa, punya power, tapi dia sangat insecure. Dan dia meresponi kelahiran Yesus dengan wow, kayak begitu miring ya teman-teman ya. Harusnya kan kelahiran Yesus tuh menjadi kabar sukacita gitu, membawa damai buat kita karena dialah pribadi pengharapan yang datang buat kita. Tapi ternyata cara Raja Herodes meresponinya sangat disayangkan banget teman-teman. Harusnya dia bisa menerima keselamatan, dia bisa menerima kedamaian dari Yesus, dia bisa bersukacita. Tapi ternyata karena dia begitu dikuasai oleh amarah, kebencian, iri hati, insecurity, akhirnya dia meresponi dengan begitu jahat. Nah sehingga pada Natal kali ini kita mau jadi kayak siapa teman-teman? Apakah kita merasa ya udah pernah tahu? Ataukah kita akan menerima semua ini dengan positif, dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. So super kebenaran hari ini yang bisa kita ingat sama-sama adalah I want to trust Jesus. Boleh kita ucapkan dulu sama-sama dong dengan suara yang keras, dengan semangat sama-sama. I want to trust Jesus. 1, 2, 3. I want to trust Jesus. Kurang keras teman-teman. Boleh lebih keras lagi suaranya sama-sama. 1, 2, 3. I want to trust Jesus. Sekali lagi biar kita ingat bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. I want to trust Jesus.
Nah, sehingga teman-teman kita juga bisa pahami bahwa gini, dalam kehidupan kita tuh perlu loh untuk sering dengar firman Tuhan. Atau dengar teguran juga. Nah, waktu kita dengar teguran dan dengar firman Tuhan, akan ada hal-hal yang mungkin kita nggak terlalu pengen dengar. Akan ada hal-hal yang mungkin kita akan dikoreksi, yang akan membuat kita merasa, aduh mungkin malu, ya kan? Atau mungkin merasa bahwa kok aku gagal ya, atau kok aku tidak sesempurna itu dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya lebih ke adalah gini, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita akan jadi kayak Raja Herodes yang begitu jahat, jadi insecure, malah makin kelihatan insecure-nya, ya kan? Atau kita mau menerima dan memberikan respon yang benar. Karena ketika kita itu menentang firman Tuhan, maka kehidupan kita akan jadi makin lebih kacau, teman-teman. Dan seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes tadi, insecure-nya malah makin kelihatan, malah nggak kelihatan bagus gitu. Sehingga saat kita memilih untuk taat, untuk walaupun apa yang kita dengarkan tuh mungkin kita nggak suka, mungkin teguran dari firman Tuhan, mungkin teguran dari orang tua kita, dari saudara kita, dari guru kita, mungkin kita nggak suka gitu sebenarnya ditegur. Tapi itu semua untuk kebaikan kita, untuk supaya kita di-shape dan dikoreksi untuk jadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini aku mau bacain di 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau salah harus diberitahu dong biar kita bisa jadi lebih baik. Untuk ini memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu kita harus jadi anak-anak yang mau mentaati firman-Nya Tuhan supaya kita jadi pribadi yang semakin baik lagi. Toh yang diuntungkan juga kita kalau kita jadi lebih baik. So, super kebenaran kita hari ini teman-teman adalah I want to trust Jesus. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. I want to trust Jesus. Super kebenaran kita hari ini adalah I want to trust Jesus. Kita ulang sekali lagi ya. I want to trust Jesus. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 18 or Matthew 2 verse 1 until 18. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 28 ayat 7. Tuhan pelindung dan pembelaku. Aku percaya kepadanya, Ia menolong dan menggembirakan hatiku. Aku memuji Dia dengan lagu syukur. Or Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Sekarang kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati kami semua dan juga kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Joy sudah selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.